Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Sinar Dahuli. Saya salah satu guru di SDN 119 Belalang. Dalam video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar setelah saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Di dalam topik Merdeka Belajar, ada 3 tujuan yang diharapkan mampu dipahami oleh pendidik. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik 1 Merdeka Belajar, ada 5 modul yang akan dipelajari. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam modul 1, tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana kita mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Kemudian kita juga akan memahami apakah peran kita sebagai pendidik. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah kita? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Dan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam modul 1, di mana poin yang penting yang pertama kita pahami adalah bagaimana kita sebagai pendidik mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Di mana kita sebagai pendidik harus mampu memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Apalagi sekarang murid-murid memiliki cara belajar yang berbeda dengan kita dahulu, sehingga sebagai pendidik kita harus terus belajar meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Dan kita sebagai pendidik menuntun tumbuh kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, menuntun kekuatan kodrat murid-muridnya, menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-muridnya. Dan kita sebagai pendidik harus mampu memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Poin penting yang berikutnya yang perlu kita pahami dalam modul 1 adalah apa peran kita sebagai pendidik? Sebagai pendidik, peran kita sangat besar terhadap perkembangan murid-murid yang kita didik. Pendidik menghantarkan murid-murid menuju mimpi dan cita-cita mereka dengan hadir secara utuh, dengan merancang cara mendidik yang memiliki tujuan yang jelas yang akan meninggalkan makna bagi mereka yang kelak menjadi bagian dari masyarakat. Nah, Bapak Ibu guru hebat, bagian yang ketiga dari modul 1 adalah ingin menjadi guru seperti apa saya? Seorang guru harus mampu memberikan pengaruh-pengaruh yang baik untuk kelanjutan masa depan murid-muridnya, tidak hanya materi, tetapi semua tingkah laku, cara berbicara akan menjadi contoh dan membentuk mereka di masa depan. Seorang guru harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Menjadi guru pada zaman sekarang merupakan tantangan yang sangat besar.
sangat luar biasa. Maka seorang guru perlu adaptif terhadap perubahan yang ada. Seorang guru harus terus berupaya menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya. Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, setelah kita mempelajari modul 1, kita akan melanjutkan ke modul 2 tentang mendidik dan mengajar. Di dalam modul 2 ini ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Dalam modul 2, yang pertama, yang poin penting yang akan kita pelajari adalah mendidik menyeluruh sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin dan merupakan bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuh muridnya, namun menuntun muridnya dengan segala upaya untuk menumbuhkan kekuatan budi pekerti, pikiran, jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan yang baik dari orang dewasa agar semakin baik adabnya, tumbuhnya potensi sesuai kodrat. Contoh seperti petani menuntun tanamannya mengusahakan kondisi terbaik agar tanamannya tumbuh sesuai kodratnya. Misalnya padi tumbuh tetap sebagai padi, bukan sebagai tumbuhan yang lain. Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, dalam modul 2, poin yang penting yang perlu juga kita pelajari adalah pendidikan selama 1 abad pada zaman kolonial Belanda, di mana sistem pendidikan pada zaman kolonial Belanda didasarkan pada diskriminasi, yaitu perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang bertentangan dengan kebudayaan Timur, serta perintah dan sanksi yang tanpa kita sadari menjadi warisan cara guru mendidik. Beberapa contoh sistem pendidikan zaman kolonial Belanda yang masih sering kita temukan adalah kekerasan kepada murid. Murid mendapatkan hukuman berat jika tidak mengerjakan tugas, memberikan penghargaan atau ranking yang hanya berdasarkan kecakapan kognitif atau pengetahuan saja. Sehingga hal itu menyebabkan kecakapan sosial emosional murid terabaikan, menganggap murid gagal dalam belajar saat nilai pengetahuan mereka rendah. Maka Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis, transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia yang dikenal dengan sistem AMO, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Pada bagian akhir modul 2, kita akan mempelajari bagaimana menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menjadikannya manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah, menguasai dirinya sendiri. Pendidik berperan penting
dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan menjadi manusia yang merdeka. Murid dijadikan manusia seutuhnya, bukan hanya mengasah keterampilan kecerdasan berpikir saja. Namun, juga murid harus dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya dan kehendak menentukan tujuan belajarnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, refleksi diri, untuk mengembangkan diri, berkontribusi di lingkungan sosial. Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, setelah kita menyelesaikan modul 2, kita akan melanjutkan ke dalam modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di dalam modul 3 ada 2 poin penting yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Pendidik memberikan pembelajaran sesuai lingkungan alam tempat tinggal murid. Sementara kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman dan mendidik murid sesuai zamannya, menuntun murid memiliki kecakapan kritis dengan tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat, keadaan, baik alam maupun zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, selanjutnya dalam modul 2 kita akan mempelajari tentang asas trikon. Prinsip-prinsip melakukan perubahan ada 3 asas. Ki Hajar Dewantara menyebutnya asas trikon. Asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentrik. Kontinu merupakan kemajuan kebudayaan, merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Dan konsentris adalah kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Pada asas trikon, yang pertama itu adalah kontinu, di mana pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sehingga proses pembelajaran terus-menerus menjadi pembelajaran sepanjang hayat, yaitu memiliki kemauan belajar secara sukarela dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan sosial, menghadapi tantangan masa depan, dan mengubahnya menjadi peluang. Asas trikon yang kedua yaitu konvergen. Bersama bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka, kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima bangsa asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Asas trikon yang ketiga yaitu konsentris. Bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Tetap mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Metode pembelajaran yang disajikan kepada murid bisa merujuk pada berbagai metode pembelajaran, baik yang dikembangkan di dalam negeri maupun luar negeri, seperti pembelajaran STEAM.
dengan tetap menghadirkan nilai-nilai lokal dilakukan secara konsentris. Implementasi konsep trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, bisa kita amati atau refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Perencanaan berkelanjutan akan menghasilkan pengelolaan perilaku, lingkungan, dan kurikulum berjalan efektif. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, setelah kita melewati 3 modul, kita akan memasuki modul yang keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di dalam modul 4 ini, kita akan mempelajari tentang budi pekerti, teori konvergensi, dan pengaruh pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Orang yang berbudi pekerti akan memiliki perpaduan pengetahuan atau wawasan dengan perilaku. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan mendampingi murid dalam proses tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan atau bertindak sehingga murid menemukan budi pekerti atau wataknya agar menjadi manusia yang merdeka. Watak atau budi pekerti manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu watak biologis dan watak intelligible, di mana watak biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa seperti takut, gelisah, tidak percaya diri, senang, dan lain-lain. Hal tersebut tidak dapat dirubah, namun watak yang kurang baik bisa disamarkan dengan tuntutan pendidikan yang baik. Sementara watak intelligible adalah watak yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan yang dapat berubah karena pengaruh lingkungan sekitar atau pendidikan. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan pada 2 teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa, yaitu teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Dan teori yang kedua yaitu teori negatif. Teori ini beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. 2 teori ini, yaitu tabula rasa dan teori negatif, digabungkan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan sebutan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan yang baik. Apabila intelligible murid yang berubah dari ketidaktahuan menjadi tahu tentang ilmu pengetahuan, maka pikiran murid akan bergerak. Jika pikiran murid bergerak, maka dapat memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan perilaku yang dilakukan, sehingga bisa menyamarkan perilaku negatif yang ada pada dirinya. Maka, murid mulai bisa menimbang dan memikirkan sesuatu untuk pengembangan potensinya dan memperkuat keinginannya. Jika pikiran murid tidak bergerak, maka akan memunculkan rasa asli negatif yang dimiliki, yaitu watak biologis yang tidak dapat berubah.
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Bapak Ibu guru yang hebat, setelah kita mempelajari 4 modul, sekarang kita memasuki modul yang kelima, modul terakhir dalam topik 1 Merdeka Belajar, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam modul 5 ini, kita akan mempelajari tentang mengantarkan murid selamat dan bahagia, sistem AMO, dan Merdeka Belajar abad 21. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar terbaik murid, yaitu membimbing murid dan memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan berfungsi mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Pendidikan sejatinya mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik harus memahami beberapa hal agar kehidupan murid bisa selamat dan bahagia di masa yang akan datang. Adapun beberapa hal yang harus dipahami pendidik, yaitu setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan saja. Mendidik adalah menuntun murid selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Selanjutnya ada sistem AMO. Sistem AMO dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingar Sosung Tulodo, di depan memberi teladan, Ingma Demangun Karso, di tengah membangun kehendak, dan Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Sistem AMO didasarkan pada 2 hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid sehingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Sistem AMO bukan sekedar membimbing dan mendampingi murid belajar, namun diharapkan lebih dari itu. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, saat ini kita sampai pada poin Merdeka Belajar abad 21. Menurut Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Guru dalam memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya hanya sebagai fasilitator pembelajaran, bukan merupakan satu-satunya sumber belajar bagi murid-murid. Pola pikir pembelajar yang perlu dimiliki pendidik sebagai fasilitator, yaitu murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Tuntunan pembelajaran pada abad 21 adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Pendidik bertugas mengembangkan seluruh potensi murid yang dimiliki, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid-murid menjadi manusia seutuhnya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, selanjutnya menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, di mana membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikir murid, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka, membuat peringkat kelas, sebaiknya diubah dengan sistem penilaian yang apresiasi dengan tidak membuat harkat dan martabat anak-anak atau murid-murid itu terkoyak, serta memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Penilaian atau pengukuran yang dimaksud untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang murid.
Pendidik harus mampu mendampingi murid untuk meyakinkan bahwa berani bertanya dan mengeluarkan pendapat bukan merupakan ciri murid yang tidak cerdas, serta mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama, gotong royong, membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Sehingga bukan hanya kecerdasan pikiran murid yang dapat berkembang, melainkan dapat juga mengembangkan kecerdasan sosial emosionalnya, sehingga bisa memajukan bangsa dan negara kelak di masa yang akan datang. Selanjutnya, pada bagian akhir modul 5 ini membahas tentang trisentra pendidikan, yaitu 3 wadah besar pembentukan pendidikan murid: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan kesosialan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidikan diri atau pendidikan individu. Karena inilah dasar pendidikan budi pekerti yang akan dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah besar proses pembentukan pendidikan murid, yaitu yang pertama, alam keluarga, di mana alam keluarga merupakan tempat anak mendapatkan dasar pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial. Alam keluarga bukan hanya keluarga inti saja, melainkan juga termasuk orang-orang dewasa yang merawat, memelihara, melindungi, dan peduli terhadap tumbuh kembang anak. Dan yang kedua adalah sekolah atau alam perguruan, di mana sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas, di mana alam perguruan atau sekolah meliputi semua jenis dan bentuk satuan pendidikan yang berperan dalam mengembangkan kecakapan berpikir murid. Alam perguruan dianggap sebagai media perantara dari kesinambungan 3 wadah dasar proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah alam pemuda atau masyarakat, di mana merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Alam masyarakat ini sebagai penguat pendidikan baik kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid. Demikianlah penyebaran pemahaman merdeka belajar yang saya lakukan, hasil dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.